Kalau tidak ada, saya ingin bertanya ke Mr. Ridwan. Mr. Ridwan, terkait yang tadi ya mengenai World itu P-Bank itu. Apa Mr. Ridwan sudah lihat kah? Yang ya, Bunda, hackathon terkait dengan ya. Oke. World Bank P ya, yang ditanyakan Bunda Noni ya. Ya. World Bank P itu nanti mudah-mudahan dia termasuk bagian daripada 100 steps yang terverifikasi oleh Korting, dan dia ternyata dalam perkembangannya pun luar biasa. Iya, kita bisa lihat ini ada yang mic terbuka dan speakernya terbuka, mungkin feedback ini. Iya, dari tadi ini siapa ya? Saya kurang nyaman sekali Pak ya. Iya. Oke, sudah tertutup. Baik. Kembali ke pertanyaan Bunda Noni, World Bank P itu luar biasa, dan kita juga bisa lihat postingan dari Miss Doris pagi ini. Dia membahas tentang sedikit banyaknya tentang World Bank P, dan saya langsung investigasi di dalamnya. Dalam hitungan berapa jam, atau memang itu mereka sudah persiapkan sebelumnya, itu dia sudah bisa langsung terkait dengan beberapa bank besar dunia, termasuk HSBC. Tidak main-main, HSBC ini ada cabangnya di seluruh dunia, termasuk di kita di Indonesia. Nah, kemungkinan besar saya berharap World Bank P ini ikut dalam bagian ekosistem untuk membantu pionir menukarkan koin P dengan fiat. Kedepannya meskipun ada batasan-batasan, tetap aturan main yang akan diberlakukan oleh core team, tapi tidak tertutup kemungkinan dengan koin yang lain, baik Bitcoin maupun Ethereum yang nilainya juga tinggi, dan itu bisa langsung ditukarkan juga di bursa terbuka secara umum. Itu akan menjadi harapan kita semuanya pionir. Ketika ada batasan di exchange resmi pihak core team, kita juga bisa menukarkan tambahan lainnya melalui World Bank P tersebut. Dan itu real, saya sudah coba. Ciri dari aplikasi yang benar, yang terverifikasi nantinya itu, mereka ketika terhubung dengan kita sebagai pionir mengakses aplikasi tersebut, dia langsung terhubung untuk API, authenticating untuk integrated ininya, akun. Jadi dia langsung meminta untuk allow atau mempersilahkan untuk akun kita terhubung langsung dengan aplikasi tersebut tanpa kita diminta memasukkan frase. Itu yang benar seperti itu. Jadi menurut pandangan saya tentang World Bank P ini sudah masuk dalam kategori yang benar, dan insya Allah aman. Tinggal perkembangan kedepannya, apakah dia ada penambahan fitur yang baru, termasuk mungkin untuk perbankan di seluruh dunia, meskipun misalkan di Indonesia hanya ada satu bank lokal ya yang ditunjuk, atau mungkin dengan kemudahan yang lain dengan pihak ketiga, OVO ataupun Dana, sebagaimana yang sudah pernah terjadi dilakukan oleh OnRamp dan apa satunya OnRamp itu Menubai. Menubai.
bangsa, ya menimpa bangsa, itu tidak tertutup kemungkinan itu akan terjadi untuk pengembangan proses kemudahan-kemudahan di sana. Iya. Itu Bunda Noni. Terima kasih banyak Mr. Ridwan, karena waktu di posting Miss Doris itu saya nanya, ini dukung GCV kah? Jadi diambil videonya kan, ada salah satu mungkin yang punya itu ya, dia baca itu. Memang mereka bank itu kedepannya itu yang dia terima itu GCV. Nah, cuman ya kata Miss Doris ya, kalau semua bank ya ini bagaimana ini? Pasti bangkrut lah kalau nilai GCV kan. Mau tidak mau harus seimbang dengan ekosistem. Makanya yang kami lagi bergerak ini yaitu untuk aliansi ya, para pembisnis, pedagang-pedagang ini. Gitu Mr. Ridwan. Ini luar biasa. Ya. Kedengaran banget. Saya tambahkan sedikit. Silakan. Saya tambahkan, Bun. Mohon itu ada yang terbuka speakernya ditutup dikit supaya tidak feedback. Ya, mungkin bisa tutup mikrofonnya bapak-bapakku tersayang. Untuk kekhawatiran mengenai kebangkrutan bank itu segala macam itu sudah diantisipasi dengan regulasi yang akan diberlakukan, Bun. Mereka pasti membatasi jumlah pencairan untuk koin P. Ini juga strategi yang pasti saya yakinkan diberlakukan oleh Kortim karena menyangkut utilitas atau keamanan agar nilai koin P tersebut juga stabil. Kemudian tidak terjadi inflasi ataupun devaluasi. Itu sudah proses yang cukup panjang dalam penanganan peralihan dari sistem yang lama, ekonomi perbankan yang lama, menjadi ekonomi perbankan digital. Ini ke depan juga bank-bank yang sekarang ini masih ada, saya bisa mengatakan dengan asumsi positif ya, analisis yang berdasarkan beberapa literasi yang saya dapatkan, kita tidak akan lagi nanti berhadapan dengan bank konvensional atau bank fiat. Kalau untuk masa transisi entah setahun, 2 tahun, 5 tahun, itu mungkin masih diperlukan karena mata uang negara masing-masing itu masih diberlakukan bagi mereka yang non pionir. Tapi bagi kita pionir yang ada di dalam ekosistem bisa mendapatkan semua produk yang ada di offline di pasar lokal kita di Tanah Abang, di Jakarta, di Bandung, semuanya ada di dalam ekosistem kita melalui marketplace, aplikasi-aplikasi luar maupun lokal. Ngapain kita belanja dengan fiat ke toko-toko yang ada di offline? Kita bisa dapatkan produk itu dengan membayar melalui koin fiat. Nah, setelah itu nanti berkembang semakin besar di seluruh negara, otomatis perbankan itu mereka akan masuk berinvestasi ke dalam ekosistem Pi Network, dan itu prosesnya pun juga panjang, prosesnya pun juga tidak bisa untuk kita bahas di dalam satu room ini, Bun. Ya, itu kedepannya nanti perbankan itu akan hilang, dan ini sudah terbukti beberapa bank di Amerika, di Eropa itu sudah bangkrut. Bukan artinya mereka itu bangkrut kehilangan nasabah atau tidak. Mereka betul-betul mengurangi untuk pergerakan fiat, mereka investasi ke kripto. Ya, ini terkait dengan Nesara Gesara pun, dengan kuantum komputer pun, ini satu jalan yang sedang bersamaan runningnya dengan Pi Network.
Ya, jadi asumsi tadi yang menjadi momok ketakutan bagaimana perbankan ini mereka tidak cukup untuk itu, pasti ada batasan. Di exchange Pi Network pun milik core team itu juga pasti ada batasan. Jadi tidak serta-merta koin Pi kita yang kita miliki di AB kita, di available balance, semuanya bisa langsung dirupiahkan. Itu impossible. Seperti itu. Lanjut.